Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akmal Zulkifli dari kelas 12 IPA 1 full day. Dan kali ini Akmal bakal ngejelasin tentang perkecambahan kacang hijau, di mana tugas ini adalah tugas praktek dari mata pelajaran biologi. Dan ini adalah pertemuan kedua. Nah, materinya itu ada di Google Classroom. Nah, ini adalah materinya di sini ada. Ini ada video materi dan video contoh kerangka percobaannya. Nah, Akmal sendiri sudah melakukan percobaan ini selama 7 hari dan telah mendapatkan kesimpulan sementara, dan nanti akan kita bahas bersama-sama juga. Tapi yang pasti Akmal sedikit berbeda dengan yang ada di sini. Kalau di sini dia pakai kardus, kalau Akmal tidak pakai kardus. Tapi hasil percobaannya itu sama. Hasilnya itu sama, kesimpulannya sama. Nanti kita jelasin bareng-bareng. Nah, di sini ini adalah tugasnya. Jadi langsung aja, Akmal juga udah mempersiapkan bahan videonya dari hari ke-1 sampai dari hari 1 sampai hari ke-7, dan video cara buat tempatnya sampai disimpan di mana aja sampai ini ada hasil akhirnya. Nah, jadi gimana? Langsung aja kita saksikan video berikut ini. Oke, dan ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan nanti ya. Jadi bahan-bahannya adalah gelas plastik. Nah, ini ada tulisan G. G ini adalah artinya gelap. Oke, dan kameranya nggak mau fokus ke G. Oke, ini G itu artinya gelap. Jadi nanti kita akan pakai buat gelap. Ini ada kapas, ada biji kacang hijau. Ini nggak mau fokus. Oke, tunggu bentar. Oke, dan ada tusuk gigi. Nanti aku kasih tahu kenapa harus ada tusuk gigi dan juga ada sendok. Oke. Sama jangan lupa siapin ini. Ini air ya. Oke, saya taruh di bawah karena memang ini ada kertas. Jadi kalau misalkan basah kan nggak lucu ya. Jadi nggak estetik. Oke. Nah, nanti kita langsung aja. Ya, jatuh. Ya, kita langsung aja ke caranya. Oke, untuk cara pertama adalah kita harus membuat gelas yang tadi itu seperti ini. Nah, gelasnya itu harus seperti ini. Ini air itu artinya remang-remang. Nah, ini ada kapasnya dan ya harus dibentuk kayak gini dulu. Basicnya. Oke, dan sini sudah nyiapin yang tadi yang gelap. Kita belum nyiapin, langsung aja kita ini ya. Nah, kita keluarin dulu semuanya. Ini kita simpan di sini. Ini langsung aja kita keluarin sama kacang hijaunya. Ini ada 12 biji kacang hijaunya karena ada 3 gelas yang kita pakai, yaitu ada 3 tempat yang akan kita pakai, yaitu gelap, terang, dan remang-remang. Nah, ini kapasnya saya simpan di sini. Nah, jadi per gelas itu saya siapkan 4 biji kacang hijau. Ini lebih baik kita amankan gelas saja. Oke, kita amanin biar gak hilang. Oke, nah ini gelasnya yang tadi yang udah yang G ya, yang gelap. Karena yang lain udah pada jadi, ini udah jadi kita yang G aja. Nah, pertama kalian ini lakukan seperti ini ya. Ini kalian simpan di sini. Gak usah ditusukin. Nah, kayak gini. Nah, terus ya di sini karena saya praktik keluar jadi lebih susah ya, ada angin. Langsung aja masukin gelasnya. Langsung tarik ke dalam. Oke, ada kucing. Bagus. Nah, semoga kedengaran di audionya. Nah, langsung aja kalian tusuk deh sampai ke bawah gini. Udah deh. Oke, langkah selanjutnya. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah kita jajarin kayak gini tempat-tempatnya. Nah, saya akan langsung masukin kacang hijaunya. Per gelas itu 4, dan kalian bisa custom sendiri. Saya 4 karena memang biar pengukurannya gampang, jadi tidak terlalu rame nanti pas pengukurannya. Jadi ini saya masukin 4. Jadi seperti ini. Ya, nanti kalian ratain aja seperti ini, dan lakukan hal yang sama seperti gelas G. Masukin. Oke, kelihatan ya, walaupun nggak fokus. Oke, udah semuanya. Nah, langkah selanjutnya adalah siapin tadi gelas berisi air, dan jangan lupa sendoknya. Ini sendok makan, dan kalian bisa masukin 1,5 sampai 2 sendok. Saya akan gunakan 1,5 aja kali ya, dikira-kira aja. Kayaknya 1 cukup deh, soalnya sendok makan bukan sendok teh. Kita langsung masukin aja.
biar lebih kelihatan kita bawa ke sini. Oke, saya akan masukkan. Oke, cukup ya. Oke, lakukan hal sama kepada yang lainnya. Oke, itu adalah caranya biar semuanya. Jadi ini udah selesai. Jadi kita tinggal tempatin si GTR ini sesuai dengan alamnya ya. Yang G itu untuk gelap, T untuk terang, R untuk remang-remang. Yuk langsung aja kita tempatin. Oke, sekarang saya sudah di rumah. Jadi saya langsung masukin aja yang gelap ini ke tempat paling gelap sedunia. Nah ini gelap banget. Ya pokoknya kalau terang ya pokoknya ini gelap sih. Karena mungkin kamera gimana. Pokoknya ini gelap, paling gelap di tempat di rumah. Ya udah, dia paling gelap di sana. Oke, dan ini yang remang. Yang remang ini akan saya taruh di sini dekat kulkas. Takut kepanasan, jadi saya cari yang lain dulu ya. Nah ini untuk yang remang saya simpan di sini. Jadi kalau misalkan kelihatan terang, sebenarnya remang ya. Soalnya redup sih di sini. Ini di dalam. Ya nanti saya percepat aja. Ya intinya ini akan ada di dalam sana. Untuk yang selanjutnya, ini yang terang. Yang terang ini akan saya simpan di luar saat siang hari akan terang ya. Terus di luarnya nggak akan terik banget. Jadi yang penting terang kan ya, yang terang. Karena kalau misalkan kita terlalu di bawah terik matahari mungkin akan memperlambat ya. Jadi saya akan nyimpannya di tempat yang normal tapi kena cahaya yang sangat banyak. Untuk yang terang saya simpan dulu di sini. Berhubung kamar ini paling terang ya. Sepertinya terang, kalau kelihatan gelap pokoknya paling terang. Ya ini paling terang. Jadi besok saya pindahin mungkin ya ke tempat yang benar banyak masukan cahayanya. Di sini untuk sementara kita masukin dulu ya, mungkin itu. Ini adalah hasil gambar yang Akmal ambil dari hari pertama, di mana hari pertama itu si kacangnya ini belum benar-benar berkecambah semua. Jadi hanya beberapa aja yang berkecambah. Dan Akmal juga udah foto di hari kedua, di mana di hari kedua itu mulai kacang sudah mulai mengeluarkan, sudah mulai berkecambah, udah mulai yang putih-putihnya itu udah hampir mengeluarkan batang dan akarnya kayaknya udah mulai masuk ke kapas ya. Dan untuk hari ketiganya itu adalah didapatkan bahwa hari ketiga itu gelapnya itu berukur 3,5 cm kurang lebih, remang-remangnya kurang lebih 2,3 cm dan terangnya kurang lebih 0,5 cm. Nah, untuk hari keempat itu untuk yang gelap itu kurang lebih 7,5 cm, untuk yang remang kurang lebih 4 cm dan yang terang itu kurang lebih 1,5 cm. Itu untuk yang hari keempat. Untuk hari kelima itu ada gelapnya kurang lebih 9 cm, untuk yang remangnya kurang lebih 5 cm dan yang terangnya kurang lebih 2 cm. Udah mulai terlihat ya perbedaannya itu. Dan di hari ke-6 ini didapatkan bahwa gelapnya 16 cm kurang lebih dan yang remangnya kurang lebih 9 cm. Nah, udah mulai kayak tadi ya, dan terangnya itu kurang lebih 4 cm. Nah, gitu. Jadi yang remangnya udah mirip sama yang gelap di hari kelima. Dan hari ketujuhnya ini adalah udah jomplang, yaitu 19 cm. Kurang lebih untuk yang gelap 12 cm kurang lebih untuk yang remang, dan untuk yang terang 5 cm. Ya jauh banget ya. Nah, di sini didapatkan hasilnya seperti itu. Dimana ini merupakan terlihat ya perbedaannya dari yang gelap, remang, dan terang, dan membuktikan bahwa yang gelap itu jauh lebih cepat pertumbuhannya ketimbang yang remang maupun yang terang. Dan itu juga membuktikan bahwa hormon auksin itu merangsang tumbuhan agar dia bisa tumbuh mengikuti cahaya, karena ini pada percobaan yang ada di site Google Biologi itu dikatakan bahwa tumbuhan itu mengikuti arah dari masing-masing lubang gimana cahaya masuk. Nah, Akmal sendiri itu terjadi hal yang sama, di mana saat tumbuh itu mengikuti di mana arah lampu
itu muncul arah lampu itu berada. Kalau Akmal kan tadi nyimpen yang gelap itu di bawah kompor ya, di bawah tempat kompor itu dia tumbuh ke arah lampu gitu. Jadi ditumbuhnya ke arah lampu, muncul lampu gitu ya. Walaupun tetap gelap di situ, tapi emang munculnya cahaya itu dari situ, sehingga si tanaman itu dirangsang oleh hormon auksin untuk dia mengikuti arah datangnya cahaya. Untuk yang remang juga sama, kebetulan yang remang itu dia berada di lemari di lemari meja, di lemari piring dekat meja, dekat kulkas juga. Nah, di situ lumayan remang-remang dan hasilnya sama, di mana dia mengikuti arah datangnya cahaya gitu. Untuk yang terang dia lebih lambat ya. Jadi memang yang gelap ini sangat jauh, memang jomplang hasilnya. Di hari ke-7 ini didapatkan bahwa yang gelap itu 19 cm dan yang terang itu 5 cm. Jadi cukup jauh ya selisihnya. Dan yang terang ini ya bisa dibilang lambat ya. Oh ya, untuk prosesnya ini di hari pertama itu dikasih air pada pagi atau siang. Pokoknya itu berlanjut terus dikasih air. Untuk penyiramannya, Akmal menggunakan metode buatan Akmal sendiri, yaitu mengambil tisu, lalu dicelupkan ke ember berisi air atau gayung berisi air. Setelah itu diteteskan ke masing-masing gelas. Karena ada 3 gelas ya, di custom aja gitu ya, disesuaikan. Nah, itu mungkin ya. Kesimpulannya adalah berpengaruh ya, arah datangnya cahaya itu berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau ini. Jadi gerak pertumbuhan sesuai dengan arah datangnya cahaya atau disebut fototropisme, serta auksin berpengaruh terhadap beloknya tanaman berdasarkan arah cahaya. Nah gitu. Ya mungkin itu saja dari Akmal. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan atau ada sesuatu yang salah, mohon diperbaiki. Ya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.